Pemirsa, potensi curah hujan yang masih tinggi di wilayah bencana ini dikhawatirkan juga akan menyebabkan banjir lahar dingin bisa terjadi di wilayah-wilayah bencana khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai hal ini pemirsa, kami akan ajak Anda untuk membahasnya bersama dengan Kepala BMKG. Ada Ibu Dwi Korita Karnawati sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Dwi Korita. Baik, kami belum bisa mendengar suara Bu Dwi Korita. Mohon maaf Bu, mungkin bisa. Waalaikumsalam Oke, baik. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu Dwi Korita. Bu, pertama mungkin kami ingin mengetahui lebih dahulu peringatan dini dari BMKG mengenai potensi curah hujan yang masih tinggi di wilayah bencana seperti khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Ini bisa dijelaskan seperti apa Bu Dwi Korita? Betul. Jadi pada tanggal 6 Mei, BMKG mendeteksi adanya sirkulasi siklonik di sekitar perairan barat Aceh dan hal tersebut dikhawatirkan memacu pembentukan awan-awan hujan yang intensif dan berakibat adanya hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Oleh karena itu BMKG sejak tanggal 8 Mei, 7-8 Mei mengeluarkan peringatan dini yang berlaku untuk tanggal 9, 10, 11 Mei adanya potensi hujan dengan intensitas lebat dari sedang, lebat hingga sangat lebat. Dan diprediksi terjadi di Sumatera Barat di beberapa kecamatan termasuk yang berada di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang. Nah, tanggal 14 Mei, jadi peringatan dini tersebut masih berlanjut. Berlanjut tanggal 12, 13 itu masih intensitas masih cukup lebat, sangat lebat. Namun hari ini, jadi kami memprediksi saat itu tanggal 14 Mei intensitas menurun sehari. Kemudian akan meningkat lagi mulai tanggal 15 Mei ya hingga tanggal 23 Mei. Intensitas semakin meningkat lagi dari sedang, lebat hingga sangat lebat. Sementara itu kami juga berkoordinasi dengan PUPR dan PVMBG mendapatkan informasi tumpukan material sedimen pada material erupsi gunung Marapi, volumenya masih cukup tinggi di bagian atas lereng. Hal ini yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan banjir lahar hujan apabila hujan dengan intensitas sedang, lebat hingga sangat lebat itu terjadi. Oleh karena itu kami terus menggencarkan peringatan dini melalui berbagai kanal dan juga ke masyarakat perlunya segera mengosongkan lokasi yang rawan apabila BMKG mengeluarkan peringatan dini. Kalau dalam kondisi cerah, biasanya pagi hari sampai sebelum jam 1 atau sampai sebelum jam 2, itu masih cerah, itu silakan bisa ke lokasi tersebut untuk pencarian korban, membersihkan lahan. Namun begitu jam 2 itu biasanya sudah mulai mendung, gelap, dan disusul dengan hujan. Demikian. Oke. Bu Dwi Korita, artinya peringatan dari BMKG kan sudah keluar. Tadi disampaikan ini harus diwaspadai dari tanggal 15 hingga 23 Mei. Peningkatan curah hujan dari sedang, lebat hingga tinggi. Artinya besok nih Bu ya harus kita waspadai bersama kondisi tersebut. Nah Bu Dwi Korita kan juga ada di lokasi ya Bu, meninjau bagaimana lokasi di sana. Apakah kemudian saran-saran rekomendasi dari BMKG ini juga sudah dikoordinasikan, sudah dilaksanakan dengan mengosongkan daerah-daerah aliran yang mungkin dikhawatirkan ini bisa dilewati oleh material-material banjir lahar hujan tersebut, Bu Dwi Korita? Sudah dilakukankah?
tadi kami menyampaikan hal itu, menegaskan kembali. Jadi biasanya kalau ada bencana itu malah di tempat rawan banyak orang berkerumun. Entah orang yang membersihkan, yang menolong, ada yang melihat. Jadi malah jadi tempat yang ramai. Itu yang kami tadi koordinasi dengan Kepala BNPB, beliau mengkoordinasikan semuanya. Hadir juga Kapolda dan Danrem dan BPBD, Gubernur juga hadir. Insya Allah tadi langsung ditutup tadi. Jadi apalagi tadi saya tunjukkan ini loh bahaya peringatan dini itu sebenarnya bisa dilihat dengan mata juga. Kalau arus sungai tadi pagi belum sekencang ini lihat arusnya tuh udah makin kencang, airnya semakin coklat gelap. Kita harus segera pergi dari sini. Mari kita segera pergi. Kalau kita pergi semuanya akan ikut pergi gitu. Sebaiknya ditutup begitu. Jadi insya Allah sudahlah, insya Allah. Baik, langkah antisipasi artinya sudah disampaikan dari BMKG. Ditahan dulu Bu Dwi Korita, masih ada sejumlah pertanyaan tentu yang kami ingin tahu, tapi kita hadirkan dulu pemirsa untuk Anda informasi berikut ini, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga Palang Merah Indonesia ini merilis dampak dari bencana banjir bandang dan lahar dingin yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa informasinya, di mana pada Selasa 14 April 2023, data sementara ini menunjukkan sebanyak 849 KK atau 3.396 jiwa terdampak dan 3.396 jiwa ini juga tercatat telah mengungsi dari wilayah-wilayah rawan bencana ke tempat yang lebih aman tentunya. Dan masih mengenai dampak dari banjir bandang lahar dingin di Sumatera Barat pemirsa, 23 jiwa ini dikabarkan mengalami luka-luka dan sampai saat ini yang tercatat ada 50 orang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana ini. Sampai saat ini pemirsa 27 jiwa masih dinyatakan hilang dan tentunya masih dalam proses pencarian. 148 rumah mengalami rusak berat. (15) jembatan juga terdampak, serta 50 hektar pertanian mengalami kerusakan akibat terkena banjir lahar dingin ataupun banjir bandang di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Tidak hanya itu pemirsa, 5 sekolah dan juga 11 rumah ibadah ini terdampak banjir bandang. Ada yang hancur, ada pula yang mengalami kerusakan. Inilah gambaran dampak dari banjir bandang lahar dingin di Provinsi Sumatera Barat yang terjadi pada Sabtu malam lalu pemirsa. Dan hingga saat ini pun petugas terkait masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban-korban yang hilang maupun juga evakuasi bagi warga yang terdampak. Karena luka akibat banjir lahar dingin Marapi, pemirsa, ini seorang pengungsi juga terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Seorang warga pengungsi bernama Ilhami harus dirawat intensif di puskesmas karena kondisinya yang sangat mengkhawatirkan. Ia diputuskan dibawa ke puskesmas Sungai Pua untuk dilakukan perawatan lebih lanjut karena alat medis posko kesehatan yang berada di pos pengungsian ini kurang lengkap. Menurut Kepala Puskesmas Lasi, Dr. Lita Iktavia, korban dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi
guna dilakukan perawatan intensif. Baik, kembali kami ajak Anda pemirsa berbincang dengan Bu Dwi Korita. Bu Dwi Korita, kalau dengan peringatan dini dari BMKG, curah hujan yang masih tinggi, tadi juga sejumlah rekomendasi, saran sudah disampaikan kepada pihak-pihak terkait lainnya. Adakah kemudian juga skenario atau skema rekayasa cuaca mungkin Bu yang bisa dilakukan, mengingat kalau sampai saat ini pun kan upaya evakuasi, upaya penanganan dan pencarian korban juga masih sambil terus berlangsung, Bu Dwi Korita? Betul sekali Mbak Kenane, jadi kami berkoordinasi dengan BNPB, besok mulai melakukan operasi modifikasi cuaca dengan tujuan untuk berupaya mengurangi intensitas hujan agar bisa memperlancar proses pencarian korban dan normalisasi lingkungan ya, karena perlu ada perbaikan jalan, penguatan lereng sungai, itu akan sulit untuk dilakukan bila kondisi hujan. Demikian, jadi kami menyiapkan kurang lebih 15 ton garam untuk melakukan pengendalian awan-awan itu. Kemudian kami merencanakan setiap hari akan dilakukan 3 sorti penerbangan, paling tidak selama 5 hari. Kemudian akan kami evaluasi. Oke. Nah Bu, dengan kondisi saat ini seperti yang juga mungkin sudah disaksikan sendiri oleh Bu Dwi Korita di lapangan, lalu hal-hal apa saja yang perlu untuk diperhatikan Bu, baik dari petugas terkait maupun juga bagi warga, mengingat potensi curah hujan tinggi yang masih juga harus diwaspadai dengan adanya, kita tidak berharap, tapi kita harus waspada terhadap banjir lahar dingin susulan yang bisa saja terjadi. Potensi banjir lahar dingin susulan memang kami sampaikan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi tersebut dengan cara terus memperhatikan peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG, dan kami juga peringatan dini itu dengan tidak hanya melalui media-media yang biasa kami sampaikan, juga di lokasi kami sampaikan juga peringatan tersebut. Di posko itu kami pasang ya peringatan dini tersebut agar masyarakat yang berada di lokasi di posko itu juga mengetahui, dan pihak-pihak yang berwenang ikut menyebarluaskan. Kami bekerja sama juga dengan Polda, dengan Babinsa ya, dengan berbagai pihak, dan tadi kami juga menyarankan ada pengawas atau pemantau sungai, karena sebetulnya masyarakat juga bisa melihat apabila air sungai ini mulai keruh dan kecepatannya mulai meningkat, sebaiknya segera meninggalkan lokasi bantaran sungai, apalagi di lembah aliran sungai. Demikian, jadi ada koordinasi terutama untuk peringatan dini dan menghindar dari daerah yang berbahaya. Demikian. Baik, itu tadi poin-poin penting yang harus dicatat dan diwaspadai bersama. Terima kasih Bu Dwi Korita Karnawati atas penjelasan dan informasinya. Tentu kita ikut berdoa dan berharap penanganan yang terbaik dan optimal untuk bencana di sana. Terima kasih Bu, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, kami masih akan mengajak Anda untuk melihat, memantau bagaimana perkembangan penanganan terkini bencana banjir bandang yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Usai jeda. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi di Kabupaten Tanah Datar, salah satu dari 4 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang turut terdampak akibat banjir lahar dingin ataupun juga banjir bandang yang menerjang pada Sabtu malam lalu. Dapat Anda saksikan pemirsa, material berupa batu, kayu, tanah, dan lumpur ini masih berserakan memenuhi akses-akses jalan, dan juga bahkan terlihat
bangunan rumah-rumah warga, rumah ibadah, dan sejumlah bangunan lain juga luluh lantak ataupun mengalami kerusakan akibat diterjang oleh banjir lahar dingin yang terjadi. Lalu bagaimana kondisi korban banjir lahar dingin yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, pemirsa? Kami ajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami, Kurnia Amal. Selamat malam Kurnia Amal, bagaimana saat ini kondisi dari para pengungsi di sana? Baik, Nana dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk di tempat saya mengabarkan saat ini di pengungsian di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Ini ada sekitar 93 warga dan juga ada sekitar 24 kepala keluarga yang terpaksa mengungsi akibat banjir bandang dan juga lahar dingin yang menerjang Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Sabtu malam lalu. Dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa, ini adalah situasi di pengungsian di Desa Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Memang untuk saat ini bantuan terus mengalir dan juga walaupun masih dalam kondisi berduka kehilangan harta benda, bahkan ada yang kehilangan sanak saudara, namun kehangatan dan juga kepedulian antar sesama ini sangat terasa di tempat saya mengabarkan. Dan memang untuk bantuan di sini sudah datang bukan hanya dari pemerintah saja pemirsa, namun juga datang dari organisasi masyarakat, kemudian sukarelawan, dan juga bukan hanya pengungsi saja yang di sini yang terdampak, namun sanak saudara, kemudian tetangga yang juga hadir untuk menghibur keluarga maupun sanak saudara yang sedang terdampak dari banjir bandang. Nah, kira-kira seperti apa kondisi di pengungsian ini? Kira-kira apa saja yang didapatkan, lalu apa saja kurangnya? Kita sama-sama akan berbincang dengan salah satu pengungsi yang terdampak dari banjir bandang. Selamat malam, ibu-ibu. Boleh berbincang sedikit ya? Ini dengan Ibu siapa? Bu Eva. Bu Eva, ini bisa diceritakan bagaimana kondisi di pengungsian ini, apa saja kurangnya, mungkin bisa diceritakan nggak Bu? Alhamdulillah di sini sudah lengkap, semuanya sudah dikasih, nggak ada yang kurangnya. Nah, ini dengan siapa saja Bu mengungsi di SD 08 ini? Dengan anak, suami, dan tetangga-tetangga. Kondisi rumahnya seperti apa Bu? Mungkin bisa diceritakan. Kondisi rumah saya hancur parah, tidak bisa ditempatin lagi. Kalau misalkan untuk ada barang-barang yang bisa diselamatkan mungkin? Sedikit, sangat sedikit, itu juga sudah rusak, tidak ada yang bisa terpakai lagi. Nah, untuk fasilitasnya sendiri gimana Bu di sini? Apakah bantuan makanan, kemudian untuk logistik, air bersih seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Cukup, air bersih ada, makanan banyak. Kami di sini termanjakan. Semuanya berarti baik-baik saja ya Bu di sini ya Bu. Berarti di sini nih juga hadir saudara-saudara apa nih kok rame-rame nih? Enggak, ini tetangga-tetangga saja semuanya yang kena bencana. Iya. Berarti ini datang ke sini untuk menghibur atau seperti apa? Tidak ada, mungkin sebagian masih ditengok sama keluarganya, sanak saudaranya. Tapi kebanyakan ini tetangga-tetangga yang kena korban saja. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu warga. Di sini memang ada 3 ruangan, di mana ruangan 1, 2, dan 3. Untuk ruangan 3 ini ada sekitar 69 warga dan juga 19 kepala keluarga yang tinggal di sini. Dan memang kondisinya ini sudah diberikan matras, kemudian selimut, dan juga tadi sudah diberikan beberapa makanan ringan, kemudian keperluan pribadi seperti kebutuhan wanita, kemudian juga ada beberapa kebutuhan untuk balita. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi di pengungsian ini bersama rekan saya, kameramen saya Junaidi Sarifuddin. Kita akan sama-sama berkeliling melihat seperti apa suasana di pengungsian dampak dari banjir bandang
di Sumatera Barat. Jika kita lihat ke kanan pemirsa, ini memang ada posko kesehatan, namun saat ini sudah sedang tidak beroperasi karena biasanya pagi hari ini masyarakat ini berkonsultasi untuk kesehatan. Sementara di sebelah sana pemirsa, jika bisa dilihat bantuan terus mengalir bukan hanya dari pemerintah saja pemirsa, namun tadi saya melihat ada bantuan dari masyarakat yang sukarela hadir dan memberikan bantuan kepada korban terdampak. Dan memang pemirsa, untuk fokus esok hari ini akan dilakukan pembersihan pasca banjir bandang yang terjadi dan juga akan mencari satu korban meninggal dunia yang masih, maksud kami pencarian korban yang masih belum ditemukan. Dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa, bantuan ini terus mengalir dari masyarakat. Kemudian ini ada matras, kemudian keperluan bayi, air mineral, dan juga di sini bisa dilihat bantuan mengalir. Dan untuk apa saja kira-kira bantuan yang diperlukan, diantaranya adalah pakaian, karena memang pakaian dari masyarakat ini hanyut ketika banjir bandang. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kurnia Amal. Tetap jaga kesehatan di sana. Selamat kembali bertugas mengabarkan dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, pemirsa, kami hadirkan informasi juga untuk Anda masih berkaitan dengan bencana banjir lahar dingin ataupun banjir bandang yang menerjang Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah data dari korban banjir bandang lahar dingin di Sumatera Barat. Di Kabupaten Agam ada 20 orang. Ini terdata meninggal dunia akibat bencana ini. Di Kabupaten Tanah Datar ada 19 orang dilaporkan meninggal dunia. Berikutnya di Kota Padang Panjang pemirsa, 2 orang ditemukan meninggal dunia. Dan di Kabupaten Padang Pariaman, 8 orang ini juga dilaporkan meninggal dunia. Kota Padang sendiri ada 1 orang meninggal akibat bencana banjir bandang lahar dingin. Ya, pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia Malam itu masih akan kembali hadir untuk Anda.